Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum minggu kemarin tentang uji di solusi. Yang pertama ada Tiska Astrid Eka Utami, terus yang kedua ada Sofa Tasya Kamila, yang ketiga Tanti Setioningrum, keempat Alia Fahirasari, dan terakhir saya sendiri Adi Satriawan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari praktikum disolusi. Disolusi adalah pelarutan zat aktif dari sediaan obat pada satu waktu tertentu. Dalam Farmakope Indonesia dikatakan bahwa persyaratan parameter yang harus dipenuhi oleh suatu zat aktif atau sediaan obat adalah uji waktu hancur atau uji disolusi atau keduanya. Uji disolusi merupakan salah satu parameter uji biofarmasetik yang dilakukan untuk menjamin efektivitas obat pada saat digunakan dalam pengobatan. Pengujian disolusi dilakukan dengan mengukur jumlah bahan aktif yang terlarut dalam medium cair yang diketahui volumenya pada waktu tertentu, dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk menguji parameter disolusi. Jumlah bahan aktif terlarut dapat ditentukan atau diukur pada suatu waktu tertentu, atau diukur secara terus-menerus pada sejumlah waktu tertentu, tergantung pada jenis informasi yang diperlukan, menurut Badan POM Republik Indonesia tahun 2014. Kemudian, untuk laju disolusi yaitu apabila suatu tablet atau sediaan obat lainnya dimasukkan ke dalam beker yang berisi air atau dimasukkan ke dalam saluran cerna atau saluran gastrointestinal, obat tersebut akan mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya. Hasil uji. Hasil uji disolusi yang telah dilakukan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, yaitu kekuatan pengadukan, kondisi media disolusi, ada tidaknya gelembung udara, alat yang digunakan, suhu larutan, dan posisi sampel, menurut Badan POM Republik Indonesia tahun 2014. Kemudian untuk prosedur kerja pada uji disolusi yang dilakukan pada praktikum sebelumnya, yang pertama adalah pembuatan dapar fosfat dengan pH 5,8 1 liter untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya disiapkan tablet paracetamol, satu kelompok mendapat satu tablet paracetamol. Setelah itu dilakukan penimbangan tablet dan dicatat bobotnya. Kemudian dilakukan pengujian disolusi menggunakan alat dissolution tester dengan aparatus tipe 2, dayung, dengan medium disolusi dapar fosfat pH 5,8 900 ml. Dimasukkan medium tersebut ke dalam vessel, dinyalakan alat, dimasukkan tablet ke dalam vessel. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel setiap 5 menit sebanyak 5 mili setiap kali pengambilan. Sebanyak 5 mili dapar fosfat dimasukkan ke vessel disolusi untuk mengganti medium yang diambil atau disampling. Kemudian dilakukan penentuan kadar zat aktif terdisolusi menggunakan spektrofotometer. Dihitunglah persen terdisolusi dan efisiensi disolusi dari data yang diperoleh, kemudian digambar grafiknya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat hasil disolusi tablet paracetamol, di mana di sini terdapat di tabel 1 yaitu data absorbensi larutan baku paracetamol dan profil kurva baku. Diketahui penimbangan standar paracetamolnya itu sebesar 100 mg. Kemudian di sini merupakan tabel kadar dan absorbensi, di mana terdapat kadarnya itu dari angka 4 sampai 12, dan absorbensinya juga semakin meningkatnya kadar, semakin tinggi nilai absorbensinya. Kemudian kita bisa aplikasikan di dalam profil kurva baku paracetamol, dan di sini menunjukkan bahwa grafiknya itu meningkat. Hal tersebut bisa disimpulkan juga bahwa pengujian yang telah kita uji itu telah tepat. Nah, melalui profil kurva baku paracetamol ini juga didapatkan nilai A-nya yaitu sebesar 0,285, nilai B-nya sebesar 0,0766, nilai R-nya itu sebesar 0,999. Adapun pada praktikum kemarin kami telah melakukan penimbangan bobot paracetamol
yang mendapatkan hasil sebesar 569,5 mg. Sedangkan untuk bobot tablet teoritisnya yaitu sebesar 590 mg. Kemudian di sini terdapat tabel 2 yaitu data disolusi sampel tablet paracetamol. Pada tabel ini terdiri atas P atau menit absorbensi, kadar ppm, pengenceran, mikrogram per mililiter, mikrogram per 5 ml, mikrogram per 900 ml, faktor koreksi, obat terdisolusi dalam medium, persen disolusi, dan penimbangan tablet yang hasilnya seperti yang tertera pada tabel. Kemudian terdapat juga grafik profil disolusi tablet paracetamol. Dan yang terakhir, perhitungan efisiensi disolusi. Yang pertama dicari perhitungan YDT, kemudian perhitungan Y100, dan terakhir didapatkan nilai BE30 yaitu sebesar 1354,45%. Jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa hasil tablet paracetamol yang diuji tidak efisien. Hal ini dikarenakan pada waktu pengambilan sampel tidak sesuai dengan waktu teoritis dan kemungkinan tercampur zat asing pada dilakukan disolusi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.